hanya berdalil dengan akal. Sampai menganggap ada dalil Al-Quran dan Sunnah yang tidak masuk akal. Sehingga dia pun berani menolak dalil tersebut, atau berani menakwilkannya agar sesuai dengan akalnya. Atau dia masih berdalil dengan wahyu juga, tapi akal lebih dia utamakan daripada wahyu. Maka ini cara berdalil yang salah. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan akal itu sebagai sumber dalam beragama, atau sumber dalil, atau sumber hukum. Yang Allah tetapkan sebagai sumber hukum kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu di surat An-Nur ayat ke-51, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum." Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman itu apabila mereka dipanggil untuk menaati Allah dan Rasulnya, agar Rasul yang menghukumi di antara mereka. Artinya dalam seluruh kehidupan kita, ajaran Nabi Muhammad SAW yang harusnya jadi pedoman. Maka sikap orang beriman ketika dipanggil menaati Allah dan Rasulnya, ayyakulu, mereka pun berkata, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Bukan kami dengar dan kami pikir-pikir dulu, kami analisa dulu dengan akal kami, tidak. Tapi kami dengar dan kami taat. Bukan kami dengar dan kami cari tahu dulu apa hikmahnya. Kalau sudah tahu hikmahnya, kami amalkan. Kalau belum, maka belum. Na'udzubillah, bukan seperti itu orang yang beriman. Tetapi sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sementara jemaah sekalian, akal kita sendiri ini sangat terbatas. Banyak hal yang belum bisa kita pahami, sulit kita pahami, karena keterbatasan akal kita. Bahkan banyak hal yang tidak bisa ditetapkan oleh akal kita. Contoh, tentang hal-hal yang gaib. Itu nggak bisa ditetapkan oleh akal kita. Hanya bisa kita pastikan hal-hal yang gaib tersebut berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Akal kita tidak sanggup menjangkaunya. Seperti bagaimana rincian kehidupan di alam kubur. Itu nggak mungkin akal kita yang berbicara tentang itu. Bahkan rincian amal ibadah kita yang kita lakukan sehari-hari pun nggak mungkin ditentukan dengan akal kita. Akal siapa yang bisa memastikan sholat itu ada 5 waktu sehari semalam? Nggak. Itu kita tahu dari wahyu. Nggak ada orang secerdas apapun dia bisa memastikan sholat yang Allah wajibkan adalah 5 kali sehari semalam. Begitu pula bagaimana cara sholat, mulai dari takbir, berdiri, ruku, sujud. Itu nggak mungkin bisa ditetapkan secara terperinci dengan akal kita. Akal kita masih mungkin menetapkan secara global. Seperti kewajiban manusia tunduk kepada Sang Pencipta. Itu dipahami oleh akal kita. Tapi bagaimana cara kita tunduk? Bagaimana cara kita melakukan sholat, puasa, zakat, haji? Itu nggak mungkin dipahami oleh akal kita. Bagaimana rinciannya tidak kita ketahui, tidak mungkin bisa ditetapkan oleh akal kita. Kenapa? Karena terbatasnya akal kita. Ditambah lagi, akal kita ini berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Kalau ada 100 orang, ada 100 pemikiran. Bisa jadi agama menjadi 100 macam. Jadi mau ikuti akal siapa? Sementara akal kita berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Jadi jemaah sekalian, akal itu bukan sumber dalam beragama, tetapi perlu kita ingat satu hal penting. Kalau akal kita sehat, tidak akan pernah bertentangan dengan ajaran agama. Ini termasuk pokok utama.
dalam keyakinan seorang muslim. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kita berpikir untuk memahami ajaran-ajaran Islam dengan akal kita. Dan orang yang tunduk kepada syariat Allah, itulah orang yang berakal yang sebenarnya. Ini banyak sekali dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun." Demikianlah Allah berwasiat kepadamu agar kamu berakal. Begitu pula Allah mencela orang yang tidak mau berpikir dengan akalnya. Afala ta'qilun? Mengapakah kamu tidak berakal? Afala tatafakkarun? Mengapakah kamu tidak berpikir? Jadi, akal kita ini juga harus difungsikan. Fungsinya sebagai apa? Untuk memahami kebenaran. Untuk belajar. Bukan untuk menetapkan atau menjadi sumber kebenaran. Maka ingat, kalau akal kita sehat, tidak mungkin selamanya bertentangan dengan satu ajaran Islam. Tidak mungkin selamanya bertentangan dengan satu ayat ataupun satu hadis. Nggak mungkin. Kalau kita dapati, kok ayat ini seperti nggak masuk akal, hadis itu seperti nggak masuk akal, maka yakinlah akal kita lagi error. Yakin itu. Sedang ada ketidaknormalan pada akal kita. Maka kita perlu belajar lagi, perlu bertanya kepada orang-orang yang berilmu, yang benar-benar berakal sehat. Dan sebaliknya, semua yang bertentangan dengan ajaran Islam pasti bertentangan dengan akal sehat. Yakin itu. Semua yang bertentangan dengan ajaran Islam pasti bertentangan dengan akal sehat. Kalau bertentangan dengan akal sehat, pasti bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh, orang-orang yang percaya kepada benda-benda, percaya kepada jimat-jimat, apakah cincin, kalung, gelang, atau keris, atau kain, atau kertas yang ditulisi, tulisan-tulisan gak jelas. Dia yakin itu bisa memberi manfaat kepadanya. Maka itu nggak sesuai akal sehat. Cuma benda-benda itu yang kalau kita bakar, kita buang ke tempat sampah, kita banting-banting, nggak bisa melawan kita. Kok kita percaya bisa mendatangkan manfaat bagi kita? Atau menolak mudarat? Maka Nabi SAW menegaskan, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Begitu pula percaya ada hari baik atau hari buruk, hari keberuntungan dan hari sial. Mereka percaya ada angka-angka sial, seperti angka 4, angka 13, sebaliknya angka keberuntungan, angka 10. Ini nggak masuk akal sehat. Bagaimana bisa kita percaya cuma angka-angka itu bisa mendatangkan manfaat bagi kita, atau menimpakan kesialan? Nggak sesuai dengan akal sehat. Namun faktanya, ini bukan cerita di kampung-kampung, orang-orang yang mungkin tidak mendapatkan pendidikan yang tinggi. Tapi ini masih ada di kota-kota besar yang katanya orang-orang pintar, hidup sudah modern. Tapi ketika kita masuk di gedung-gedung megah, bahkan di hotel berbintang 5, begitu masuk lift, tidak ada lift nomor 4, tidak ada lantai 4, tidak pula ada lantai 13. Dan sayangnya itu terjadi di negara-negara muslim juga. Di antaranya di kota Jakarta, di Kuala Lumpur. Tapi alhamdulillah di Makkah dan Madinah tidak ada. Kalau kita pergi haji atau umrah, masuk aja ke lift dan lihat, ada nggak lantai 4 dan lantai 13? Ada kan? Seharusnya ada, kita nggak perlu percaya dengan hal tersebut. Itu nggak masuk akal sehat. Bahkan ada maskapai pesawat dari yang katanya negara maju, di sebuah negara di Eropa. Itu nggak ada kursi nomor 4 dan kursi nomor 13. Kalaupun ada, penumpangnya nggak mau duduk di situ. Nggak masuk akal sehat. Mana bisa cuma angka-angka itu memberi pengaruh bagi hidup kita. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "At-tiratu syirkun, at-tiratu syirkun." Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Baik, ini yang pertama, hanya mengandalkan akal saja. Contoh jemaah sekalian, penyimpangan di sini, penyimpangannya ahlul kalam.
Penyimpangannya sangat banyak. Dan mereka ada 3 tingkatan. Yang pertama Jahmiyah, yang kedua Mu'tazilah, yang ketiga yang paling mending Asy'ariyah atau Maturidiyah atau Kullabiyah. Banyak sekali penyimpangan mereka karena mereka punya prinsip taqdimul aqli 'ala naqli. Mengedepankan akal di atas dalil. Sehingga jika menurut mereka ada satu ayat yang nggak masuk akal, maka mereka menolak, atau yang lebih halus lagi, mereka terima tapi mereka takwilkan agar masuk akal mereka. Maka mereka pun membuat penakwilan hanya berdasarkan akal mereka, tidak merujuk kepada pemahaman sahabat. Di antaranya, mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, jemaah sekalian, mereka tidak mau beriman Allah di atas arsy, istiwa di atas arsy. Padahal dalil-dalilnya sangat banyak. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Dan arsy itu adalah makhluk yang paling tinggi posisinya di atas langit yang ketujuh. Maka Allah di atasnya. Kenapa mereka menolak? Karena menurut mereka nggak masuk akal. Karena kata mereka, kalau Allah di atas arsy, berarti butuh kepada arsy. Itu logika mereka. Maka mereka pun menolak untuk percaya Allah di atas atau Allah di atas arsy. Belum sampai di situ penyimpangannya. Mereka harus mendatangkan penakwilan. Apa yang dimaksud Allah istiwa di atas arsy? Mereka pun mulai buat penakwilan sendiri. Kata mereka maksudnya berkuasa di atas, bukan berada di atas. Yang tidak pernah seorang pun sahabat menakwilkan demikian. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tidak pula oleh seorang ahli bahasa Arab pun, kecuali dari seorang ahli bahasa Arab yang bernama Al-Akhtal. Siapa dia? Seorang Nasrani. Memang dia pintar bahasa Arab, tapi dia Nasrani. Hanya dia, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yang menjadi rujukan utama dalam penafsiran istawa, Allah istiwa di atas arsy, adalah Allah berkuasa di atas, bukan berada di atas. Jadi sanadnya sampai ke mana? Sampai kepada Al-Akhtal, seorang Nasrani, bukan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemudian masih meningkat lagi penyimpangannya. Kalau begitu mereka harus menjawab Allah ada di mana? Mereka pun terbagi dua. Ini hanya karena berdasarkan akal mereka. Maka mereka pada akhirnya terbagi dua. Sebagian mengatakan Allah di mana-mana, sebagian lagi mengatakan Allah tidak di mana-mana. Jadi dari satu penyimpangan merembet kepada penyimpangan-penyimpangan yang lain karena beragama hanya berdasarkan akal. Dan sekali lagi saya katakan jamaah sekalian, nggak mungkin ajaran Islam bertentangan dengan akal sehat. Nggak mungkin. Dan kalau bertentangan dengan akal sehat, pasti bertentangan dengan ajaran Islam. Maka semua penyimpangan itu pun bisa dibantah dengan akal sehat. Kita katakan kepada mereka, antara makhluk saja dengan makhluk yang lain, tidak semua makhluk yang berada di atas yang lainnya, lalu yang di atas itu membutuhkan yang di bawah. Contoh apa? Kita katakan, langit berada di atas bumi. Apakah langit membutuhkan bumi? Tidak. Tidak perlu ada tiang yang ditancapkan ke bumi untuk menopang langit. Tidak perlu. Langit tidak membutuhkan bumi. Padahal dia di atas bumi. Maka ini antara makhluk dengan makhluk. Belum tentu sesuatu yang di atas membutuhkan yang di bawah. Maka bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah di atas arsy sama sekali tidak membutuhkan arsy. Allah pun tidak mengatakan Allah menempel di arsy. Tidak. Nggak boleh kita mengatakan Allah menempel di arsy. Karena Allah tidak mengatakan seperti itu. Cukup bagi kita mengatakan seperti yang Allah katakan, selamat kita sudah. Allah mengatakan dia di atas arsy, kita juga bilang seperti itu. Tapi mengatakan Allah di atas arsy, seakan-akan bagi mereka itu ucapannya orang sesat.
Padahal yang mengatakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia. Dan Imam Ibnu Abdul Bar dan para ulama yang lainnya telah menukil ijma' kesepakatan ulama ahli sunnah untuk memahami semua sifat-sifat Allah itu sesuai dengan zahirnya, tidak membutuhkan penakwilan. Dia nggak sama dengan ayat-ayat hukum yang mungkin perlu ditakwil. Tidak ada satupun riwayat sahabat menakwilkan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berikan contoh, sangat banyak penyimpangan yang diakibatkan oleh menjadikan akal sebagai sumber agama. Dan itu diawali karena pengaruh filsafat Yunani yang masuk ke dalam umat Islam, sehingga muncullah suatu ilmu yang mereka sebut ilmul kalam, atau dengan kata lain ilmu filsafat Islam. Maka ini istilah ilmu akidah di kalangan ahlul bid'ah. Baik, ini yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.